Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang adalah Kabid Humas Polda Lampung. Ya, selamat sore Pak Panda. Ya, selamat sore Mbak Lydia dan para pemirsa Polri TV dimanapun berada. Ya, terkait dengan kasus polisi tembak polisi ini terjadi pada Minggu malam ya Pak ya. Bisa diceritakan mungkin sedikit kronologisnya? Ya, baik Mbak Lydia, kita semua turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya seorang anggota Polri atas nama Ajun Inspektur 2 Ahmad Karnain berusia 41 tahun yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 21.15. Kejadian ini diawali adanya seorang pelaku yaitu RS, yang mana pelaku RS ini menghampiri rumah korban dan di dalam rumah korban AK tersebut itu juga ada keluarga korban, jadi ada anak dan istri korban, dan anak dan istri korban itu berada di ruang keluarga. Nah, di ruang tamu inilah korban AK itu menemui pelaku RS dan dalam waktu seketika itu juga yaitu terdengarlah suara letusan yang didengar oleh pihak keluarga bahkan tetangga. Nah, dan seketika juga pelaku sempat melarikan diri sehingga tetangga mendengar dan dilakukan pertolongan pertama untuk dibawa ke Rumah Sakit Harapan Budha yang berada di wilayah Lampung Tengah tersebut. Dengan adanya kejadian ini, tentu pihak dari Polres Lampung Tengah melalui TK 308 itu melakukan upaya penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Kejadian pada pukul 21.15 dan pada menjelang pukul 24 itu terhadap pelaku telah diketahui identitasnya dan dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan. Dan dari hasil pengamankan tersebut tentunya Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan kepada Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi untuk melakukan penyelesaian berkas perkara ini. Artinya secara transparansi, cepat, tepat, harus proses ini harus cepat, baik unsur pidana yang terpenuhi maupun kode etik. Nah, ini yang kami lakukan dan tadi pagi kami sudah melaksanakan kegiatan konferensi pers di Polres Lampung Tengah. Begitu Mbak Lydia? Ya, seperti dalam narasi berita tadi bahwa tindakan ini dipicu karena ketersinggungan pelaku. Apakah sudah ada informasi Pak tentang apa yang menyebabkan? Pasca kejadian, baik Mbak. Jadi pasca kejadian ini tentu penyidik dari Satreskrim Polres Lampung Tengah itu melakukan pendalaman daripada pemeriksaan saksi-saksi yang ada, termasuk tersangka RS. Namun secara pendekatan psikologi, Kapolres Lampung Tengah juga melakukan pendekatan agar betul-betul keluar dari isi hatinya dari pelaku RS tersebut. Dan disampaikan bahwa menurut Kapolres Lampung Tengah dengan penuturan langsung daripada pelaku RS tersebut, adanya suatu hubungan secara pribadi yang dirasakan dendam yang cukup lama. Jadi intinya seperti itu. Yang mana selama ini dianggap pelaku ini atau korban ini selalu menyampaikan atau menginformasikan yang kurang baik bagi pelaku. Jadi terkait dengan informasi-informasi yang bagi pelaku ini adalah sangat sensitif, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi memang ada dendam pribadi yang juga cukup lama dan itu adalah pemicunya adalah tadi malam dengan niatan seketika itu juga didatangi ke rumah korban. Dan pelaku dalam hal tersebut mengakui segala perbuatannya dan cukup menyesal. Dan perlu saya sampaikan juga, korban ini adalah seorang anggota Polri yang sama-sama bertugas di Polres Lampung Tengah. Artinya antara korban dan pelaku ini saling mengenal dengan satu profesi yang sama. Di mana korban meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak wanita yang masih bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Begitu Mbak Lydia. Ya, berarti ada dendam pribadi yang akhirnya memuncak pada saat kejadian terjadi, yaitu pelaku mendatangi rumah korban ya Pak Pandra ya? Iya betul sekali, pelaku mendatangi rumah korban dan seketika itu juga menghampiri korban dan
melakukan penembakan yang didengar oleh seluruh saksi yang ada itulah suara letusan sebanyak 1 kali, dan penyidik Polres Lampung Tengah dan juga Bapak Kapolda selalu memonitor dalam perkembangan kasus ini. Pasca kejadian, korban ya artinya meninggalnya di Rumah Sakit Harapan Bunda di wilayah Lampung Tengah tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 telah dilakukan visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, dan hasil visum tersebut baik otopsi yang dilakukan ini adalah untuk melengkapi berkas baik itu unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, karena berdasarkan pasal 184 KUHP itu harus ada alat bukti yang dapat mendukung dalam proses pemberkasan perkara, dan Bapak Kapolda sudah menargetkan untuk sesegera mungkin secara paralel baik unsur tindak pidana yang dilakukan, berkas perkara ini segera dirampungkan, termasuk untuk sidang kode etik profesi kepolisian. Ya, kapan akan dilaksanakan Pak sidang kode etiknya? Ya, dalam minggu ini juga Mbak. Ini target dalam minggu ini, karena ini hari Senin, segera dikerjakan secara maraton. Jadi pagi, siang, sore, bahkan malam dikejar terus agar adanya transparansi. Sebagaimana kita mengerjakan itu harus sesuai dengan presisi, yaitu prediktif, kemudian responsibilitas, dalam waktu 3 jam bisa kita ungkap, dan kita laksanakan konferensi pers, termasuk transparansi berkeadilan, agar masyarakat itu adanya rasa kepastian hukum, kemudian juga rasa keadilan dan adanya kemanfaatan. Itulah tujuan hukum, dan juga proses ini setidaknya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Polri sangat serius di dalam penanganan terhadap perkara, apalagi ini adalah yang menyangkut anggota. Demikian, Mbak. Ya, sebagaimana sesuai dengan instruksi Kapolda Lampung untuk menangkap pelaku dalam waktu 3 jam, begitupun dengan proses pidana maupun sidang kode etik terhadap pelaku untuk dilaksanakan setransparan mungkin dan secepat mungkin ya, Pak ya? Betul sekali, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, sudah berbagi dengan presisi petang hari ini. Salam presisi. Selamat sore, Mbak. Salam sore.